Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Booker Walk to Record. Film ini mengisahkan tentang petualangan seorang jagal yang terlibat dalam konflik yang rumit dan berbahaya. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang berlari ketakutan. Sepertinya ia sedang dikejar oleh sosok misterius. Namun di dalam pelarian tiba-tiba dia ditangkap. Terlihat sebuah tangan yang besar menggenggam wajah wanita itu sampai hancur. Kemudian scene berganti pada sebuah gubuk di tengah hutan. Dan di dalamnya terdapat seorang pria bernama Clyde yang sedang menonton video wanita disiksa. Lalu tak lama kemudian pria berbadan besar bernama Krauser datang dan membawa wanita yang tadi dibunuh. Kemudian Clyde menyuruh Krauser untuk membawa mayat wanita itu keluar untuk dipotong dan dijadikan stok makanan mereka. Diketahui kalau Clyde dan Krauser ini adalah kakak beradik psikopat yang hobi bunuh orang dan memakan para korbannya. Kemudian scene beralih ke 4 orang. Mereka bernama Ricky, Sarah, Josh, dan pemimpin mereka bernama Brian. Di sini kita tidak mengetahui kemana tujuan mereka pergi. Setelah berjalan cukup lama, mereka menyadari kalau bensin mereka tinggal sedikit, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Di sana Josh dan Sarah izin pergi ke toilet. Tidak lama kemudian ada seorang sheriff bernama Hill datang ke pom bensin itu. Dia menyapa seorang pria bernama Wilbur yang juga mengisi bensin di sana. Di saat bersamaan Ricky dan Brian terlihat waspada terhadap Sheriff Hill. Bahkan Brian bersiap dengan pistol di tangannya. Begitu juga dengan Sarah dan juga Josh. Mereka berempat ini seperti sedang menyembunyikan sesuatu dan mereka tidak ingin Sheriff itu mengetahuinya. Tapi beruntung di sini sheriff itu tidak curiga sedikit pun, dan mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan Ricky menanyakan tujuan mereka ke Brian. Namun di sini Brian tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Brian marah-marah dan menyuruh mereka untuk tetap diam. Oleh karena itu perdebatan terjadi di antara mereka. Namun karena sedang berdebat membuat Brian tidak fokus menyetir, yang membuat mobil mereka menabrak seekor rusa. Akibat kecelakaan tersebut, Brian tertusuk tanduk rusa yang mereka tabrak. Di sini Ricky, Sarah, dan Josh berusaha untuk menolong Brian. Namun karena tubuh rusa itu terlalu besar, menyulitkan mereka untuk mengangkatnya. Tidak lama kemudian Ricky tiba-tiba masuk ke dalam mobil, lalu mengambil pistol milik Brian. Dan sambil menurunkan pistol Ricky kembali bertanya tujuan mereka ke Brian. Akan tetapi Brian tetap tidak mau menjawab. Karena sudah geram dengan Brian, akhirnya Ricky pun menembaknya hingga tewas. Melihat hal itu Brian marah ke Ricky, karena menurutnya hanya Brian yang mengetahui kemana tujuan mereka akan pergi. Dengan kematiannya sekarang mereka terjebak dan mereka tidak tahu akan pergi kemana. Tak lama kemudian ada mobil yang lewat di sana. Dengan cepat Sarah langsung menghentikan mobil itu. Ketika pria itu turun dari mobil, dia pun langsung bertanya tentang kondisi mereka. Kemudian Sarah menjawab jika mereka tidak baik-baik saja. Sarah meminta bantuan ke pria tersebut untuk mencarikan sebuah telepon agar mereka bisa meminta bantuan, dan pria ini dengan senang hati mau membantu mereka. Lalu dia berkata kalau telepon hanya ada di area pom bensin yang mereka lewati sebelumnya. Namun di sini dia hanya bisa membawa 2 orang ke tempat itu. Oleh karenanya Josh menawarkan diri untuk tetap tinggal di sana dan menjaga jasadnya Brian. Akan tetapi Ricky tidak setuju dengan saran Josh. Di sini sebaliknya hanya Ricky yang hanya ingin tetap tinggal di sana, dan ia menyuruh Sarah dan Josh untuk pergi ke pom bensin tersebut. Kemudian pria pemilik mobil itu menyarankan ke mereka untuk memanggil polisi saja, biar enggak ribet.
Dengar kata polisi, Ricky pun langsung bersiap dengan pistolnya. Namun Josh yang menyadari niat Ricky, dia pun langsung berusaha mengalihkan perhatian Ricky. Akan tetapi Ricky yang tidak mau berurusan dengan polisi, dia pun langsung menembak pria tersebut. Tapi untung pria itu masih hidup dan langsung kabur dari sana. Setelah itu perdebatan di antara mereka pun kembali terjadi. Akan tetapi karena hanya Ricky yang memegang senjata, jadi Sarah dan Josh gak bisa melawan. Lalu kemudian Ricky menyuruh Josh untuk membuka bagasi mobil mereka. Di sini terungkap ternyata alasan mereka tidak mau berurusan dengan polisi, karena mereka berempat ini baru saja menculik seorang wanita. Dikarenakan mobil mereka sudah tidak bisa digunakan, terpaksa mereka harus pergi dengan berjalan kaki. Di sisi lain, si Clyde ternyata merekam dan memperhatikan mereka semua dari kejauhan. Sedangkan si pria pemilik mobil yang tertembak tadi menepikan mobilnya di pinggir jalan. Tidak lama kemudian Wilbur yang kebetulan lewat di sana melihat mobil pria gondong itu. Dan saat ia mendekat, ternyata pria gondong itu telah tewas karena kehabisan darah. Lalu di sini Wilbur mengambil tanda pengenal orang tersebut dan kemudian langsung pergi dari sana. Kembali ke Ricky dan kawan-kawan. Tiba-tiba saja Ricky menodongkan senjatanya. Ternyata di sini Ricky berniat ingin membunuh Sarah dan Josh karena dia ingin membawa sendiri wanita yang mereka culik, agar nantinya uang tembusan dari wanita tersebut bisa dimiliki seutuhnya dan tidak perlu berbagi ke yang lain. Akan tetapi ketika dia ingin melempar, tiba-tiba dia malah tertembak duluan oleh orang misterius, yang ternyata orang itu adalah Clyde. Melihat hal itu, Sarah pun berterima kasih kepada Clyde. Di sini Sarah mencoba memutar balik fakta dengan mengatakan kalau dirinya dan Josh juga merupakan korban penculikan dari Ricky. Namun Clyde bukanlah psikopat yang bodoh. Dia sudah mengetahui kalau mereka semua adalah penculiknya. Karena semenjak mereka masuk ke dalam hutan ini, ternyata Clyde selalu mengawasi mereka dari kejauhan. Kemudian Clyde langsung mengajak mereka ke suatu tempat. Sementara wanita korban penculikan itu dia tinggal sendirian di hutan. Di sana bersamaan terlihat Wilbur sedang menghubungi Sheriff Hill untuk melaporkan kematian dari pria gondrong tadi. Kita kembali ke korban penculikan yang ditinggal sendirian. Terlihat wanita itu berjalan di tengah hutan tanpa tahu arah tujuan. Sialnya lagi, ia malah bertemu dengan Crusher, saudara psikopat dari Clyde. Otomatis kepalanya langsung ditabuk sampai pingsan. Di sisi lain, ternyata Clyde membawa Sarah dan Josh kembali ke tempat Brian berada, atau tempat mereka mengalami kecelakaan tadi. Kemudian di sini Clyde menyuruh Josh untuk memotong kepala rusa yang berada di kap mobil tersebut. Dengan bantuan Sarah, mereka menurunkan kepala rusa yang baru saja dipotong. Di sisi lain, Sheriff Hill dan Wilbur baru saja sampai di lokasi pria gondrong yang tewas tadi. Setelah mengecek, kemudian Sheriff Hill meminta Wilbur untuk menunggu di sana sampai salah satu rekannya tiba, agar mayat pria gondrong itu bisa dievakuasi. Kemudian Sheriff Hill pergi dari sana. Singkat cerita, di dalam perjalanan, Sheriff menemukan mobil milik kelompok Brian sebelumnya, dan dia juga menemukan Brian yang sudah tidak bernyawa di dalam mobil. Merasa ada yang aneh dengan kematian Brian, Sheriff Hill pun langsung melaporkan kejadian ini ke markas kepolisian. Di sisi lain, Sarah dan Josh sudah tiba di rumah psikopat milik Clyde. Kemudian setelah itu, Clyde menyuruh Josh untuk membawa kepala rusa itu ke gudang sambil diarahkan oleh Crusher. Sedangkan Clyde akan membawa Sarah masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Clyde langsung bertanya kemana tujuan mereka akan membawa gadis cantik itu. Akan tetapi Sarah tidak mau menjawab pertanyaan Clyde, karena menurutnya kalau dia menjawab maka ia akan kehilangan daya tawarnya. Clyde kembali bertanya ke Sarah apakah ia membuat kesepakatan dengan dirinya. Lalu Sarah mengiyakan pertanyaan Clyde, karena wanita yang mereka culik itu bernilai sangat mahal. Di sini Sarah bernegosiasi, jika Clyde mau melepaskan dirinya dan Josh, maka uang tembusan dari wanita itu yang bernilai $250.000 akan menjadi miliknya.
Namun sebelum itu, Clyde menyuruh Sarah untuk meminum minuman yang telah ia sediakan. Awalnya Sarah menolak karena dia takut minuman itu sudah diberi racun. Lalu Clyde menjawab, "Aku memang psikopat sadis dan gila, tapi aku tidak bodoh untuk merusak dagingnya." Karena Sarah tetap gak mau minum, akhirnya Clyde menodongkan senjatanya sambil berkata kalau dia tidak tertarik dengan tawaran uang dari Sarah. Dia ingin Sarah, Josh, dan wanita yang diculik itu tetap berada di sini. Tidak lama kemudian, efek obat bius dari minuman itu mulai bekerja, yang membuat Sarah langsung ambruk. Setelah itu, Clyde mendekati korban penculikan. Lalu ia membuka penutup kepalanya. Kemudian Clyde mulai menanyakan nama dari wanita itu. Wanita itu tetap diam dan tidak mau menjawab. Sampai akhirnya Clyde menyuruh sang adik, yaitu Crusher, untuk membawa wanita itu ke gudang tempat Josh menaruh kepala rusa sebelumnya. Lalu kita kembali ke Clyde. Sama seperti wanita yang di awal film tadi, Clyde memotong Sarah dan menggantungnya. Layaknya seorang sapi potong, sudah menandakan bagian tubuh Sarah yang akan dia potong. Lalu kemudian dia mulai merekam sambil melakukan aksi kopetnya terhadap Sarah. Sedangkan Crusher membawa tubuhnya Josh yang tadi pingsan, lalu mengikatnya di sebuah kursi khusus tempat mereka berdua biasa menyiksa para korbannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Sheriff Hill yang sedang memasuki hutan sambil mengikuti jejak darah yang dia temukan. Tidak jauh dari sana, Sheriff Hill kembali menemukan jejak darah, dan ia pun kembali mengikuti jejak darah tersebut. Setelah melakukan penyiksaan terhadap Sarah, kemudian dia mendatangi Josh yang terikat di kursi dan mulai merekam aksi kopet yang akan dia lakukan kepada Josh. Lalu dengan santainya, Clyde berkata kalau dia akan memotong burung imut milik Josh. Di sisi lain, wanita yang dikurung tadi berusaha untuk memotong tali yang mengikat tangannya menggunakan tandu rusa. Wanita ini bernama As. Di belakang rumah dia melihat Sarah yang tergantung, dan dia juga mendengar teriakan dari seseorang yang ternyata teriakan itu berasal dari si Josh yang lagi disunat sama Clyde. Kemudian As yang mendengarkan teriakan itu menjadi tidak tega, dan dia pun masuk ke rumah tersebut berniat ingin menolong Josh. Kemudian As pergi ke sumber suara dan langsung menembak Crusher. Setelah itu ia menyuruh Clyde untuk melepaskan Josh dari kursi tersebut. Setelah terlepas, Josh meminta ke As untuk segera membunuh Clyde. Namun Ash berkata bahwa dia akan membunuh Clyde jika dirasa itu perlu. Lalu dengan sisa tenaga yang dimiliki, Josh mengambil rantai kemudian memasangnya ke tangan Clyde. Akan tetapi di sini Clyde malah menghina Josh karena menurutnya Josh sangat memalukan. Masa orang yang telah ia culik kini malah membantunya. Setelah itu Ash menyuruh Clyde menunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut. Ketika di luar, Josh langsung menolong Sarah yang ternyata masih hidup. Dan kemudian Ash menyuruh Clyde bergerak dan menuntun mereka keluar dari hutan itu. Singkat cerita, ketika berada di tengah perjalanan, Clyde mengambil momen, dan di saat mereka lengah, Clyde langsung mencekik Josh dengan rantai yang mengikat di tangannya. Di sini Clyde mengancam akan membunuh Josh jika mereka tidak membunuh dirinya secepat mungkin. Akan tetapi Ash terlihat ragu untuk menembak Clyde, hingga akhirnya benar saja Clyde langsung membunuh Josh. Sarah yang tidak terima langsung merampas senjata yang ada di tangan Ash dan langsung menembak ke arah Clyde. Bukannya berterima kasih sudah ditolong Ash sebelumnya, si Sarah malah kembali mengancam Ash dan dia masih menginginkan uang tembusan yang akan dia dapatkan dari keluarga Ash. Lalu ketika Sarah menyuruh Ash untuk bergerak, tiba-tiba ada seorang yang menembak Sarah dari belakang yang ternyata orang itu adalah Sheriff Hill. Sheriff Hill langsung bertanya kepada wanita ini, apakah dia adalah korban penculikan dari rombongan Sarah. Tentu saja Ash mengiyakan pertanyaan Sheriff Hill. Lalu kemudian Sheriff Hill kembali bertanya, di mana sisa orang yang menculik dirinya? Ash menjawab jika orang itu sudah mati di rumah gubuk tepat dia disekap sebelumnya. Kemudian Sheriff Hill meminta Ash untuk menunjukkan jalan ke rumah gubuk tersebut. Di sini Ash awalnya menolak dan dia meminta agar dirinya segera dipulangkan saja. Namun Sheriff Hill tetap memaksa Ash untuk menunjukkan jalan ke rumah tersebut, karena menurut si Sheriff dia harus membersihkan kekacauan yang sedang terjadi sekarang.
Sheriff Hill juga berjanji jika ia telah menyelesaikan tugasnya, maka ia akan segera membawa Ash pulang ke rumahnya. Karena nggak bisa apa-apa, terpaksa Ash menuruti permintaan si Sheriff, dan mereka pun kembali ke rumah Kopet milik Clyde. Singkat cerita, setelah sampai ke rumah Clyde, Ash dibuat terkejut karena Krasor yang ia kira sudah tewas ternyata sudah tidak berada di sana. Tiba-tiba Ash pun menjadi panik dan dia yakin bahwa mereka akan dibunuh oleh psikopat itu. Lalu Sheriff Hill mencoba menenangkan Ash dan memborgol di kursi tempat Josh disunat sebelumnya. Setelah itu, Sheriff Hill pergi untuk mengecek ke sekeliling rumah. Di luar, Sheriff Hill menemukan pisau daging dan ada potongan tangan yang tergeletak di tanah. Kemudian tanpa dia sadari, tiba-tiba Krasor datang dari belakang dan langsung memecahkan kepala Sheriff Hill itu hingga tewas. Di saat yang bersamaan, Ash juga melihat kejadian itu dan dia pun dibuat panik. Dengan cepat dia berusaha melepaskan borgol tersebut menggunakan darah bekas sunatan Josh sebelumnya. Dan ketika borgolnya berhasil terlepas, Ash langsung bergegas pergi dari sana. Namun di depan pintu dia malah dihadang oleh Clyde yang ternyata masih hidup. Dengan sisa tenaganya langsung melepaskan tembakan. Tapi untung tembakannya meleset. Ash pun mengambil kesempatan itu dengan mencocol kepala Clyde menggunakan pisau daging sampai dia tewas. Namun sebelum ajalnya tiba, Clyde sempat berteriak memanggil Krasor. Dan tanpa basa-basi, wanita ini pergi dari sana. Tapi namanya psikopat tidak akan mati semudah itu. Krasor pun kembali bangkit dan mengejar Ash. Setelah berlari tanpa arah tujuan, akhirnya Ash sampai di lokasi mobil Brian. Di sana dia juga melihat rekan dari Sheriff Hill yang sedang menginvestigasi kecelakaan tersebut. Sementara Krasor yang mengetahui hal itu memutuskan untuk berhenti mengejar Ash. Lalu scene berganti, terlihat Ash sekarang sudah berada di dalam mobil polisi untuk diantar pulang ke rumahnya, dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.